Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankannya. Ya, buddy. Pagi ini, gua David Jones Cup serasa berjalan dalam mimpi. Gua akan menunjukkan sisi lain kota Jakarta. Dari Kepulauan Seribu, this is my trip, my adventure. Yoo! Halo bro, gimana? Terkejut dan penasaran kan kalau ngelihat posisi gue berdiri saat ini? Ini adalah bagian utara ibu kota Jakarta bro. Gua Marshall Sastra bakal nemenin David for my trip, my adventure. Woohoo! Halo, buddy. Bagi lo semua yang udah terlanjur jatuh cinta dengan dunia bawah air, rasanya nggak mungkin cuma bertahan dengan aktivitas snorkeling aja. Betul nggak? Lama-lama pasti pada kepikiran kan buat ambil kursus pelatihan diving. Ya, that's the same thing that happened to me. Sekarang gue sama teman-teman gue sini ada di Crystal Clear Dive. Kita mau belajar diving. Oke, kita masuk dulu. Kita ketemu yuk sama Let's masternya. go. My trip. My adventure. Kita harus luangin waktu dan tenaga yang gak sedikit untuk ikut kelas pengetahuan materi dan latihan skill. Yang nantinya semua ini akan kita butuhkan untuk survive di laut sana. Wah, udah lama nih kita gak jadi anak sekolah lagi. Instruktur kita, Mas Alvin Asalan, di kelas ini diantaranya ngajarin kita mulai dari pengalaman apa sih diving itu, lalu ke pengenalan alat-alat diving, sampai step by step gimana melakukan diving yang benar, serta gimana ngatasin masalah-masalah yang kemungkinan terjadi saat diving. Ya buddy, setelah kita dapat materi tentang open water diving di kelas, sesi selanjutnya adalah kita diajarin beberapa skill di dalam kolam renang atau yang disebut confined water. Di kolam ini, sang instruktur ngajarin kita gimana cara membersihkan masker kita kalau kemasukan air. Terus yang paling penting nih, kita juga diajarin gimana cara share air kalau temen atau buddy kita kehabisan oksigen. Yes, Alan Trip is waiting for us. Pagi ini kita udah janjian sama Mas Alvin buat ngelanjutin gas diving kita di Pulau Seribu. Yeah, let's go, buddy. Halo Pak, kabar Chris? Ketemu lagi. Lama banget nih. Baris sebentar. Ya, kita naik apa? Kita udah siap? Sudah. Oke. Kenalin ini Marshall. Wah, seru nih. Trip kali ini semakin rame karena ditemenin juga sama Marcel. Kalau dia sih udah punya license diving sampai tingkat diving master. Wow, keren bro. Bakal aja lo semua muter-muter Pulau Seribu bro. Pokoknya kita bakal fun banget. Yang anti mainstream ya, tapi kalau my trip Parah, tenang aja lo lihat aja ntar. Better bro. This is some way bro. Anyway bro, I want to bro. Yeah bro. Hey bro. Kita naik kapal itu, kapal udah siapin, kapal oke. Siap, let's go. My trip, my adventure. Boleh siapa? Kami datang di My Trip, My adventure.
Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi buat semua bro-bro My Trip My Adventure. Gua Marshall Sastra akan nemenin David dan teman-teman My Trip My Adventure yang bakal ujian open water course di Pulau Seribu. Tapi nggak cuma itu bro. Pastinya kita bakal adventure melihat semua keindahan yang ada di Pulau Seribu dong bro. What's up, buddy? Sekarang molor mulu sih. Makanya bangun. Ini lagi di tempat yang sangat indah nih. Setelah ini kita lanjut siap-siap untuk Diving. My adventure. Tuh bro, bisa lo lihat sendiri Pulau Sepa dari atas. Ya bro. Wuhu. What's up, buddy? Oke, sekarang saatnya buat latihan yang sebenarnya. Sekarang kita mau siap pakai wetsuit dan Pak Alvin ini bagaimana? Oke, siap. Semua udah siap. Tinggal pilih alatnya masing-masing sesuai dengan kemarin yang dipakai di kolam. Yes. Ukurannya masih ingat masing-masing. Kalau yang Hal yang paling pertama harus kita siapin saat mau diving adalah cek alat kita masing-masing bro. Pastiin semuanya terpasang dengan benar dan aman. Mulai dari pemasangan tabung kebisi di kita, terus cek seberapa banyak oksigen yang kita punya. Terus saling bantu cek alat body kita juga. Mas Marshall, cekin dong punya aku udah bener belum? Iya. Apanya sih yang mau dicek? Ini dicek. Kayak diving bareng kita, nanti kayak dive masternya kayak gini bentukannya. Udah kok. Udah ya? Udah mantap. Udah mantap. Iya, lumba-lumba. kita semua dikagetin sama lumba-lumba yang lewatin pas kita lagi siap-siap mau diving. Oke, semua siap-siap? Siap. Oke, kita mulai. Kita foto dulu dong. Oh ya. Nah, kalau gaya nyebur diving yang kayak gini disebut Giant Ride Entry bro. My trip, my adventure. Yeay, saatnya nyebur nih. Gue udah gak sabar banget. Akhirnya kita praktek ujian di kedalaman laut di Pulau Sepa. Dive pertama. Ujian yang dikasih sama Mas Alvin adalah gimana cara ngatasin masker yang fogging dan kemasukan air. Yes, tes skill yang ke-1 lolos dong. Kecuali si Audi nih, yang kayaknya masih kesusahan. Ngomongin soal diving gak cuma bicara soal skill nih bro, tapi juga psikologis dalam prakteknya. Kita harus santai, relax, dan yang paling penting, jangan panik. Pasti kita semua bisa kok bro. Nah, tes skill yang kedua ini, David dan teman-teman yang lain diuji untuk regulator clearing and recovery. Yeay, kayaknya udah pada bisa nih.
Semuanya lulus. Mantap, bro. Nah, setelah diuji skill test, Mas Alvin dan gue ngajak semua teman-teman buat explore bawah lautnya Pulau Sepa. Sambil belajar baca atau kontrol RSPG yang kita punya, bro. Gue sempat misah sebentar gitu sih buat ngedeketin wreck di kedalaman 18 meter. Sayang banget, yang lain belum boleh ikut ke sini sama Mas Alvin sang instruktur. Karena untuk mereka yang baru pertama kali diving, posisi wreck ini cukup dalam, bro. Mereka baru boleh diving sampai 12 meter dulu. Sabar ya, guys. Aduh, diving pertama gue udah bawa oleh-oleh aja nih. Sayangnya, oleh-oleh yang gue bawa adalah sampah. Nah, nggak asik nih. Ayo bro, kita sama-sama jaga kecantikan bawah laut Indonesia kita ini. Jangan suka ninggalin sampah ya, kayak gini. Stay cool bro. Nah, stay cool. Ya buddy, ada kejutan nih dari gua sama Marcel sebelum kita ujian diving lagi. Kita lagi surface interval. Iya. Dermaga nih. Ada apa nih namanya, Bin? Ada jembatan kecil. Kayak jembatan kecil. Dari atas kira-kira tingginya 4 meteran lah. 45. Gua sama David pengen coba loncat. Oke. 1 2 3 Wajib! My adventure! Lompat kayak gini tuh emang cukup bahaya dan nakutin buat lo yang gak pernah nyoba. Tapi kalau gue boleh kasih pesan dan kesan nih, hanya dengan berani lompat lah, lo bisa ngerasain terbang tanpa saya. Yeeha! Sedap gak tuh? Hehe, kalau gua sih diajak lompat kayak gini nggak pernah cukup sekali. Boleh ya bro, gua coba satu kali lagi. Satu lagi, I jump for my trip, my adventure. Hiu! Gak lupa juga, gua buat selalu ngingetin nih. Kalau kita harus selalu cek bahaya atau enggak nih kedalaman air yang mau kita lompatin. Pokoknya safety first cuy. Oke bro, sekarang kita mau ke pantai. Pulau Matahari. Pulau. Ya, pantai juga. Kita mau diving lagi di sana, bro. Kita mau diving lagi sana karena sekarang tekniknya beda. Mulai jump off dari perahu. Kan di sini tadi lewat apa? Pakai kayu. Sekarang lewat kayu. Dermaga. Oh, ya. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Madrid, my adventure. Sekarang kita mau dive di Pulau Matahari. Pulau Matahari.
So, My trip. no. Let's enjoy the ocean. Oke. Dorokin aja, Jal, dorokin. Oke, let's go. My trip. My adventure. Di Pulau Matahari ini, kalau kita hoki, kita bisa ketemu sama yang namanya penyu, bro. Semoga aja nih, nasib baik kita datang hari ini. Amin. Tapi sebelum kita cari si penyu yang lucu itu, gua sama teman-teman yang lain dilihat pengaturan buoyancy kita masing-masing nih di dalam air. Gimana, Master Marshall? Masih berantakan kah? Hahaha. Gak apa-apa, bro. Namanya juga baru belajar. Jadi, buoyancy itu adalah ukuran baik buruknya seorang penyelam dalam mengapung di kedalaman. Lo semua harus terus belajar memperhatikan buoyancy dalam setiap penyelaman lo, bro. Sampai bisa di posisi stabil atau sempurna. Pada awal-awal penyelaman, gue juga nggak bisa mengendalikan diri di kedalaman laut. Untuk bisa mengapung di dalam laut, kita harus mahir mengatur udara di BCD atau Buoyancy Control Device. Yang bentuknya seperti jaket penyelamat ini nih, bro. Terus, kita atur udara di dalamnya, plus atur udara di paru-paru kita. Nah, biasanya yang belum mahir, posisi tubuhnya masih naik turun di dalam laut. Tanpa buoyancy yang baik, menyelam bisa berubah jadi nggak menyenangkan deh. Bahkan jadi membahayakan baik untuk diri sendiri, body kita, dan juga lingkungan di bawah air. But it's okay, geng. Semangat! Ini dia nih, bro, si cantik Nudie Branch, atau orang bilang si siput tak bercangkang. Nudie Branch adalah binatang licin dan telanjang mirip bayi yang baru lahir nih, bro. Sebagai kerabat siput yang nenek moyangnya menanggalkan cangkang jutaan tahun lalu, Nudie Branch hanya terdiri dari kulit, otot, serta organ-organ yang meluncur pelan di jalur berlendir di dasar laut, serta di atas terumbu karang di seluruh dunia. Nudie Branch berarti insan telanjang. Ini dia ciri yang membedakannya dari siput laut lainnya, bro. Nah, itu dia penyunya. Wah, semuanya langsung kesenangan tuh. Dan semuanya langsung berenang deketin si penyu yang unyu-unyu itu. Termasuk si Marcel nih, yang lagi usaha terus buat selfie sama si penyu. Ya, buddy, gue juga mau dong. Pasti dong, kalau udah nemu binatang atau tumbuhan laut yang luar biasa aduhai, gua nggak akan pernah ngelewatin momen itu gitu aja, bro. Harus foto-foto sampai dapat hasil terbaik. Narsis boleh dong. Penyu laut adalah spesies ikonik Indonesia dan seharusnya merupakan kebanggaan nasional nih. Karena 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia dapat ditemukan di Indonesia, cuy. Tapi gua dengar-dengar juga nih, ada yang menyatakan penyu laut masuk dalam Red List of Threatened Species atau daftar merah spesies yang terancam. Aduh, sedih banget ya, bro, dengernya. Tapi ya udahlah, bukan saatnya saling menyalahkan. Saatnya kita semua bersama-sama menyelamatkan penyu dan kelestarian bawah laut Indonesia kita tercinta.
Sebelum naik ke permukaan, kita harus melakukan safety stop di kedalaman antara 3-5 meter selama kurang lebih 3 menit. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan tubuh mengeluarkan nitrogen. Yes, safety stop ini sangat penting bro. Untuk mencegah yang namanya decompression sickness atau yang biasa disingkat DCS. DCS ini bisa menyebabkan rasa sakit ringan hingga sedang di sambungan tulang, lumpuh, pusing, kesulitan bernafas, hingga pada kasus tertentu bisa menyebabkan kematian. Wah, semoga kita semua bisa selalu selamat ya bro. Amin. Good morning, buddy. Haha, aduh, kita kena candid nih. Hehe. Gini deh, kira-kira suasana persiapan kita setiap sebelum syuting My Trip My Adventure. Wah, kaget juga gue. Lagi sikat gigi gini, jadi malu. It's okay lah ya. Sekalian ngingetin kalian juga buat selalu jaga kebersihan nih bro. Apalagi bulan puasa gini. Kita harus rajin tuh sikat gigi. Hehehe. Biar semangat pagi ini, kita selfie-selfie dulu yuk. Banyak selfie, banyak piknik adalah salah satu sebab hidup kita bahagia, bro. Apalagi tiap lagi adventure di alam terbuka kayak gini. Selfie is a must. Selamat pagi, mari kita lanjutkan adventure kita menuju Pulau Tongkeng. Wah, kayaknya cuaca pagi ini cukup cerah dan bersahabat nih bro. Jadi makin semangat nih buat diving. Sekarang kita udah di Pulau Tongkeng. Sekarang kita mau dive yang kedua, betul? Ketiga. Oh, sorry, ketiga ya? Oh ya. Hari ini Benar, kemarin kita kedua. Oh iya. Oke. Jadi deh kita entry dari sini seperti biasa, backroll. Nanti kita diving ke arah sana, ke arah barat. Karang ada di sebelah kiri, ikutin saja. Dive time sekitar 40 menit. Kita hari ini ke tempat kedalaman maksimum untuk open water kurang lebih 18 meter. Akhirnya. Terus, It's gonna be fun today. My trip, My Adventure. My Trip, My Adventure. Am I wrong? Oh, enggak kan? My Trip, My Adventure. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Thinking that we could be something for real. Diving ketiga di Pulauan Seribu, tepatnya di Pulau Tongkeng. Kita akan menyelam di kedalaman 18 meter nih bro. Everything you do. Yo, diving kali ini Mas Afin, sang instruktur kita, terus melatih buoyancy semua peserta kelas diving agar bisa cepat stabil. Gak gampang loh bro, melatih buoyancy ini emang butuh jam terbang yang banyak. Berarti kita semua harus sering-sering diving nih. Called yellow. So then I took Wah, berhubung arus di Pulau Tongkeng ini cukup kencang, gua jadi kepisah jauh nih sama yang lain. done.
Underwater Pulau Tongkeng masih cukup terjaga dengan baik nih bro. Di sini gue banyak lihat ikan-ikan yang berenang kesana kesini dan koral-koral yang lumayan besar. Buat gue, dunia bawah laut adalah dunia penuh pesona yang membuat gue ketagihan dan selalu membuat gue pengen mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut merasakan ini. Gue mau ngajak lo semua untuk menjaga kelestarian bawah laut. Gak jarang gue nemuin sampah kayak gini saat gue diving. Woi, nyampah sembarangan gak asik. Nah, ini dia nih bro, contoh temen kita yang kehabisan oksigen saat lagi diving. Dalam istilah umum diving, ini namanya alternate air source supply atau share air with buddy. Surya tenggelam di tengah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatul, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Halo. Meski berada di medan manapun dan pada kondisi apapun, ada baiknya kita tetap menjaga ibadah kita. Karena salah satu tujuan kita adventure di alam bebas adalah untuk mendekat diri kepada Sang Pencipta dengan lebih memahami ciptaannya. Mencari rezeki, mencari ilmu, jalan seharian, begitu terdengar suara azan. Hidup adalah anugerah. Nikmatilah setiap saat dalam hidupmu bro. Karena mungkin itu tidak akan terulang lagi. Termasuk momen duduk di dermaga ditemani suasana sunset seperti gue saat ini. Gue salut sama mereka. Walaupun lagi adventure kayak gini, mereka gak lupa ninggalin sholat. Bersyukurlah atas apapun yang kita dapatkan dan yang kamu alami serta yang kamu rasakan setiap saat. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan, bro. Rezeki, mencari ilmu, menempuh jalanan seharian, begitu terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, thank you. Sukses juga Mas. Bro, buat buka puasa, bro. Alhamdulillah. Thank you, man. Hidup akan terkesan lebih sempurna ketika kamu tahu bagaimana cara menikmati dan mensyukurinya. Dan suasana sore ini semakin sempurna karena kami dapat berdamai dengan perbedaan yang ada. Terima kasih Buddy buat Marcel yang udah bawain kelapa buat gua dan Chris untuk berbuka puasa. Woi, Pak, ini pulau apa, Pak? Pulau Gosong. Situ yuk. Mau. Apa ya?
selalu ingat kan kalau keseruan itu kita yang ciptain. Udah pernah belum bro lomba renang sama temen lo di pantai lepas kayak gini? Lo semua harus rasain bro. Rasain pegelnya. Ini yang namanya pulau gosong, yaitu sebutan buat pasir putihnya yang timbul ke permukaan laut. Gokil! Kepulauan Seribu benar-benar mirip dengan namanya yang memiliki 1000 keindahan yang tidak pernah habis untuk dinikmati. Lo lihat nih, sungguh sebuah karya agung sang pencipta. Gua jamin lo semua ngiler abis kan sama gue dan David. Buat gua, Pulau Gosong Dolphin ini adalah salah satu surga kecil di Kepulauan Seribu. Men, gua nggak bisa ucapin dengan kata-kata lagi deh bro. So amazing. Sampai coy. Aduh. Gue asik kan. Main trip. Main trip. Pasang aja coy. Musik dan pantai. Beuh, perpaduan yang sempurna kan bro? Emang udah paling pas nih kalau di pantai gini sambil dengerin lagu kesukaan kita. Rasanya hati dan jiwa tenang banget cuy. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Ini surga bro. Lo harus cobain ngapung-ngapung kayak gue gini. Menyatu dengan air pantai itu selalu seger abis. Tempat yang indah, teman-teman yang seru, and ya, inilah cara gua, Marcel, dan teman-teman My Trip My Adventure bersatu menikmati kecantikan Pulau Gosong Dolphin. Nah, kalau lagi adventure rame-rame gini, rasanya kurang banget dong kalau nggak ada yang salah satu dari kita yang dikerjain. Hehehe, cup. Sorry ya Audi. Asik kan bro, adventure kita di Pulau Gosong Dolphin pagi ini. Ayo, buat lo semua yang pengen kayak kita, mending lo sisihin uang kalian buat kesini. Gak mahal kok, apalagi buat lo semua yang tinggal di Jakarta. Cincay lah bro.
Selamat pagi Pulau Sepa. Ini menjadi diving terakhir buat kita semua yang lagi berusaha dapetin sertifikat. Nah, buat kelas diving yang terakhir di Kepulauan Seribu, kita akan menyelam di dekat shipwreck-nya. Kita akan menyelam di kedalaman 18 meter, bro. Spot ini adalah spot penyelaman yang di dalamnya ada bangkai kapal yang katanya baru aja ditenggelamin sekitar bulan Februari yang lalu. Iya, kapal ini sengaja ditenggelamin buat jadi fasilitas fun diving. Mau foto-foto, duduk-duduk, bebas bro. Karena di sini belum tumbuh karang sama sekali bro. Jadi, Marshall ini ada 3 level di atas kita bro. Urutnya mulai dari open water diver, advance, rescue, baru deh dive master. Eits, jangan santai-santai dulu. Sambil explore, Mas Afin masih ngasih kita skill test nih. Nah, kalau yang ini kita belajar gimana ngatasin kalau masker kita lepas di kedalaman air dan memakainya lagi. Jadi, jangan panik, tinggal kita pakai lagi aja maskernya, terus keluarin air yang masuk ke dalam masker kita dengan cara membuang nafas kita dari hidung sambil kepala. Closing time. Open all the doors and let you out into. Alhamdulillah, beres ujiannya. Wow, Tenang. stres banget. Oke tadi ya, kita mulai exam. Ada 50 soal. Oh my god. 5%. Lalu pulang. Selamat Closing time. Semangat kakak, yeah. Meskipun udah capek dan lumayan ngantuk, kita masih harus ujian nih. Oke buddy, let's do this. Semoga kita semua lulus. Ini adalah part terakhir dan penentuan kita bisa dapat lisensi open water diver atau enggak. Udah kayak ujian nasional aja nih. Hehehe. To take me home, take me home. Closing time. Time for you to go out. Jadi semuanya akhirnya berlima setelah melewati final exam yang berat. Akhirnya semuanya My trip. Woohoo! Congrats bro! Selamat kawan-kawan. Kalian sekarang adalah penyelam dengan sertifikasi PEDI Open Water Diver. Terbayar sudah semua usaha lo men. Let's go diving dan selamat menikmati indahnya bawah laut guys. Terima kasih Tuhan, terima kasih semesta. Adventure kita kali ini di Pulau Seribu emang cukup berbeda. Karena gua dan tim My Trip My Adventure sambil berjuang ngedapatin sertifikat Open Water Diver. Anyway, thank you juga buat Marshall yang udah support kita semua. Santai bro, dengan senang hati dong. Akhirnya gue bisa adventure bareng My Trip My Adventure. Yuk ah, saatnya kita pulang nih. Hahaha, ini dia bro, caranya tim My Trip My Adventure ngisi waktu saat nunggu kapal yang jemput kita saat pulang. Hahaha, enjoy buddy, My Trip My Adventure. Yoo!